Riungars, Sampurasun. Terima kasih sudah hadir di pertemuan Bandung Ngariung. Hari ini hari Rabu tanggal 4 Maret 2026. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah, selamat datang di pertemuan Mingguan Bandung Ngariung. Semoga bermanfaat acaranya ya dan ikuti sampai selesai tayangan ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bertemu untuk membahas sebuah topik yang sangat relate dengan apa yang terjadi sesuai dengan dinamika global. Dinamika globalnya di awal acara tadi kita udah diskusi, ada apa nih Bapak Ibu? Perang. Perang siapa sama siapa Bapak? Amerika dengan Iran atau Amerika dengan sekutunya berperang melawan Iran. Kita tidak berafiliasi pada Iran, tidak berafiliasi pada Amerika. Bandung Ngariung itu netral ya, tidak membahas itu. Tapi kita juga perlu tahu apa dampak dari perang tersebut. Nah ini biasanya Bapak Ibu tuh sekarang gampang sekali untuk mengakses informasi ya. Sekarang ada satu selat yang sangat vital untuk distribusi minyak. Selat Hormuz itu konon katanya sekarang ditutup, diblokade ya. Nah ini Iran memblokade Selat Hormuz. Impactnya apa Bapak Ibu? Ya, minyak mahal. Karena jalur di Selat Hormuz itu menjadi urat nadi untuk suplai minyak dunia yang diambil dari kawasan Timur Tengah. Nah, itu sekarang orang lagi nunggu nih kalau minyak naik. Kemarin ngomong-ngomong Pertamax sudah naik ya? Ada Ibu Silvi, saya senang sekali ketemu Ibu. Udah naik Pertamax ya? Betul ya? Kalau yang Bapak Ibu beli bahan bakarnya Pertamax sudah mungkin udah naik sekarang yang saya tahu. Nah, di luar itu kita juga melihat bahwa selain oleh minyak, parameter selain mata uang itu apa sih? Emas. Tadi saya ada bicara sama Pak narasumber, emas itu agak aneh, tapi anehnya gimana nanti kita dengarkan langsung dari beliau ya. Tapi yang pasti emas itu sudah ada di melewati bahkan batas psikologis katanya. Batas psikologis. Kalau nilai tukar US dollar terhadap rupiah, batas psikologisnya berapa sih? 17 ya Pak ya. 17 itu pada saat krisis ekonomi tahun 1998 itu udah 17.000. Dulu kita takut ya Bapak Ibu ya, waduh ini emas US dollar ini udah 17.000. Nah, sekarang kita bilang batasnya 17.000. Saya informasi tadi itu sudah menyentuh 17.000 tuh, udah touch 17.000 ya. Nah, tapi kok kita nggak sepanik tahun 98? Bagus nggak? Bagus sih. Karena apa? Karena yang bahaya itu kalau terjadi apa Bapak Ibu? Rush. Terus ada apa lagi? Rush itu tarik uang bersamaan ya. Bank sebesar apapun tidak akan kuat kalau seluruh nasabahnya menarik uang bersamaan. Karena dia cash flow-nya pasti terbatas juga. Tapi yang juga bahaya untuk rakyat itu apa Bapak Ibu? Panic buying. Jadi kalau dulu tuh tahun 9, saya ingat tuh saya waktu itu ada di Jakarta, tahun 97 tuh, wah kita kalau ke supermarket tuh, waduh ini kosong. Kerak itu kosong. Orang tuh belanja bertroli-troli ya, karena takut harganya naik terus jadi borong-borong dulu. Kalau terjadi panic buying, yang bahayanya apa sekarang? Menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri, hari raya terbesar yang dirayakan di Indonesia tuh Idul Fitri, di mana saudara-saudara kita yang Muslim dan agama lain merayakan Idul Fitri karena berlibur itu panjang waktunya. Kalau sampai terjadi panic buying, yang terjadi adalah, waduh kasihan ini, yang merayakan Idul Fitri apa-apa jadi mahal. Saya kemarin dengar dari teman saya Pak Lukas, harga kebutuhan di pasar juga naiknya udah 30% ya Bapak bilang kira-kira ya. Wah no kidding tuh Bapak Ibu tuh. Ya kalau naik, ibu-ibu bener gak sih naik 30%? Betul. Bahan-bahan udah pada naik ya. Nah kenapa tuh bisa kayak gitu? Satu, memang tradisi kalau menjelang akhir tahun, Idul Fitri, barang naik. Ya, barang-barang komoditas naik. Tapi apa yang bisa membuat barang naik itu? Karena turunnya nilai rupiah terhadap
produk-produk yang celakanya produk-produk komoditi. Produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat seperti kita sehari-hari. Naik. Yang jadi masalah, gaji kita, pendapatan kita, income kita ikut naik nggak? mulai nggak nyambung ya sekarang ya. Udah semuanya naik, pendapatannya segini-gini aja. Jadi kita sekarang bicaranya tentang nilai. Karena sejatinya harga uang itu adalah dari nilainya. Seberapa besar uang itu bisa menjadi alat tukar untuk produk yang kita perlukan. Nah, malam hari ini bukan sebuah kebetulan kalau narasumbernya juga orang yang paham benar tentang instrumen-instrumen investasi yang dalam malam ini fokusnya adalah emas. Ingat ya, emas. Saya tadinya mau nanya sama para narasumber, kenapa kalau pria di Jawa dipanggilnya mas? Apa nanti kita gali, kita minta narasumber menerangkan apa hubungannya mas di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timur Cak ya, mas Jawa Tengah dengan mas ini gitu. Siapa tahu itu jawabannya. Tapi yang pasti, Bapak tahu jawabannya Pak? Ada Mas Timbul. Nah, nanti kita gali bersama, usahakan kita fokus karena acara ini akan kita buat seinteraktif mungkin ya. Kita sambut narasumber yang luar biasa, Bapak Ferry Purnama. Pak Ferry, silakan ya. Pak Ferry duduk. Ya, baik. Terima kasih. Topiknya adalah investasi emas, harganya bikin cemas, untungnya bikin gemas. Coba kita baca sama-sama. Investasi emas, gemas. Nah, terima kasih Pak Ferry udah datang di Paguyuban Bandung Ngariung. Ya, terima kasih juga Pak Martin. Senang banget nih. Ya, terima kasih juga buat Paguyuban Bandung Ngariung ya, udah memberi kesempatan buat saya. Iya, dan tentunya kalau terima kasih ke Pak Ferry, terima kasih ke Pak Bun dan Ibu Agustin yang sudah membantu kami menghadirkan narasumber yang luar biasa. Salam hormat juga di sini ada Ketua Gema Sadana Jawa Barat, Ibu Beneta. Mana Ibu Beneta, tolong berdiri. My partner in crime. Tadi udah dijelaskan ya. Nah, Bapak Ibu kita langsung saja masuk ke topik. Pak Ferry mau langsung mengawali dengan presentasi atau kita ngobrol-ngobrol dulu? Sebetulnya di materi presentasi Pak, itu kurang lebih 15 menit, itu akan menggambarkan mulai dari apa itu emas, ya, lalu hubungannya dengan inflasi, lalu sampai membahas tentang kalau kita pilih emas itu baiknya emas fisik atau emas digital. Oke. Itu kurang lebih 15 menit. 15 menit. Iya. Bapak mau langsung presentasi? Mungkin presentasi dulu baru kita ngobrol. Tepuk tangan buat narasumber kita nih Pak Ferry. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, baik, boleh dibantu slide-nya. Jadi selama 15 menit ke depan saya akan mencoba membahas apa itu emas. Tentunya pasti Bapak Ibu semua sudah tahu emas itu apa ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya emas itu adalah mata uang, definisinya mata uang yang Tuhan ciptakan. Ya, dan emas itu sebenarnya tercatat dalam kitab suci agama di dunia ya. Karena emas itu sampai hari ini, terima kasih. Karena sampai hari ini Bapak Ibu, teknologi itu kan sudah sangat luar biasa ya. Cina itu sudah bisa bikin matahari, tapi belum bisa bikin emas. Ya. Tapi kalau perhiasan diamond, Bapak Ibu pernah dengar diamond itu sudah bisa dibikin. Ya, jadi sekarang itu sudah ada yang namanya lab grown diamond. Ya, tapi kalau emas itu nggak bisa. Ya, sampai hari ini belum bisa ya. Oke, nextnya ini di sini bisa nggak ya? Oh nggak bisa ya? Oh nggak bisa ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari sejarahnya Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau kita lihat dulu semua manusia itu bertransaksi itu menggunakan emas dan perak. Betul ya Bapak Ibu ya, zaman dulu. Loh kok tiba-tiba menjadi uang kertas itu kapan? Kan gitu ya pertanyaannya. Nah, uang kertas itu sebenarnya pertama kali digunakan di Cina pada abad ke-7. Ya. Sebenarnya kenapa sih jadi ada uang kertas? Karena kalau kita belajar dari sejarahnya, sebenarnya uang kertas itu tadinya tuh sebagai sertifikat aja. Untuk menunjukkan bahwa pemiliknya itu sudah menyetor emas atau perak di bank. Jadi pada zaman dulu Bapak Ibu bertransaksi itu pakainya emas dan perak.
Tapi emas dan perak itu kan kalau orang punya banyak kan repot ya. Akhirnya disimpan di bank. Nah waktu disimpan di bank itu ada tanda terimanya kan, ada sertifikatnya. Nah sertifikatnya itu yang diperjualbelikan gitu kalau waktu zaman dulu ya. Jadi sebetulnya zaman dulu itu uang itu adalah sebagai sertifikat. Nah lalu abad 17 uang kertas itu mulai digunakan di Eropa sebagai bentuk uang yang sah. Begitu ya. Oke next. Nah masalahnya Bapak Ibu, kalau dulu sebetulnya uang kertas itu adalah sertifikat yang menyatakan pemiliknya itu punya emas atau perak di bank. Tapi kemudian masuk ke tahun 1900-an karena Perang Dunia I dan II, maka akhirnya negara-negara mulai nakal nih. Gitu. Ya, yang tadinya harusnya mereka mencetak uang kertas itu harus ada underlying asetnya, ya yaitu emas 1:1. Akhirnya enggak terjadi seperti itu Bapak Ibu. Karena negara-negara ini butuh uang, mereka mulai printing money. Mereka mulai cetak uang, tapi jaminannya underlying asetnya emasnya enggak ditambah. Ya, itulah yang kita kenal dengan nama inflasi. Ya, jadi nilainya mata uangnya makin lama makin turun. Karena beredarnya makin banyak sementara jaminan aset emasnya atau kolateralnya istilahnya semakin sedikit. Nah, jadi kalau kita lihat negara-negara ada 10 negara dengan inflasi terburuk di dunia begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini salah satunya yang pernah kalau Bapak Ibu pernah dengar ada negara yang namanya Venezuela. Ya kemarin Januari itu ditangkap kan ya presidennya ya Maduro ya. Nah ini Venezuela itu hyperinflasi ya. Nah lalu kalau kita lihat apakah Indonesia juga pernah hyperinflasi? Pernah ya. Pernah ya kalau yang sudah lahir dari tahun 40-an sudah ngalami ya, di tahun 60-an ada Sanering begitu ya. Nah kemudian balik itu sebentar. Nah di sini kita lihat ya, waktu 20 Mei 2020 ini BI akui sudah cetak uang 500 triliun. Ya, ini kenapa BI cetak uang 500 triliun? Karena waktu itu buat mengatasi pandemi Bapak Ibu, butuh duit ya. Amerika juga sama cetak uang banyak. Oke, next. Nah ini yang mengerikan Bapak Ibu, kalau pemerintah itu cetak uang terlalu banyak, maka yang terjadi adalah hyperinflasi. Ini salah satu contohnya adalah ekonomi di Venezuela. Ya, di Venezuela ini hyperinflasinya mencapai 83.000% Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat, waktu Juli 2018, ya, kalau kita semua waktu itu 2018 itu adalah penduduk Venezuela, ya. Kita beli 1 gram emas itu cukup dengan 400 bolivar pada saat itu 1 gram emasnya ya. Juli 2019 naik jadi 460 bolivar. Juli 2020 masih 630 bolivar. Artinya kalau pada saat itu ada orang Venezuela tahun 2020 dia punya 1 juta bolivar, itu udah kaya banget. Betul nggak Bapak Ibu? Karena 1 juta bolivar udah bisa beli berapa? 1 kilo emas lebih, betul ya? Tahun 2020, tiba-tiba tahun 2021 harga 1 gram emas menjadi 12 triliun. Ya, bayangkan kalau waktu itu kita itu adalah penduduk negara di Venezuela Bapak Ibu. Yang dimana saldo rekening kita misalnya kita punya 1 juta atau bahkan 1 miliar. Kalau 1 miliar bolivar tuh dulu udah kaya banget. Ya, karena bisa beli 1000 kilo, wah luar biasa. Tapi begitu Juli 2021 nggak bisa beli apa-apa. Karena 1 gram emas menjadi 12,3 triliun. Ya, dan di 2022 naik menjadi 12,5 triliun. Lalu pemerintah berusaha mengatasi sehingga Juli 2023 turun tuh. Ya, dari triliun menjadi juta. Tapi kan tetap aja ya. Ya, kalau yang punyanya di 2020 tetap jauh banget. Nah, ini salah satu resiko yang terjadi kalau misalnya kita itu kebanyakan asetnya itu di dalam bentuk mata uang. Ya, itu resikonya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya negara tersebut ternyata situasi ekonominya tidak stabil. Oke, next. Nah, kita lihat sekarang yang Iran ya. Tadi Pak Martin di awal sudah membahas ya. Oh, sekarang Iran lagi berperang ya. Nah, tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya krisis Iran ini sudah terjadi beberapa tahun. Ya, bahkan sebelum diserang perang itu udah krisis, apalagi sekarang lagi perang. Pasti ini lebih kacau lagi, ya. Nah, kalau kita lihat ini dari tahun 2012 sampai ke 2022 mata uang Iran
itu sudah hilang 90%. Kalau dibandingkan dengan dolar Amerika. Ini bukan dibandingkan emas ya. Ini masih dibandingkannya sama dolar. Ya, dibandingkan sama dolar saja turun banyak. 1 juta dolar, 1 juta rial itu dulu bisa beli 33 dolar. Ya, tapi sekarang 1 juta rial bahkan nggak bisa beli 1 dolar. Ya, sekarang gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini luar biasa. Ini masih akan terus berlanjut nih karena Iran masih perang sampai sekarang kita nggak tahu berapa lama, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang terjadi kalau kita pegang aset bentuknya adalah paper, bentuknya adalah mata uang. Resikonya bisa terjadi seperti ini ya. Oke, next. Nah ini salah satu contoh ya bahwa inflasi itu betul-betul terjadi juga di Indonesia Bapak Ibu ya. Nah ini contoh adalah UMR Jakarta. Kalau Bapak lihat, UMR Jakarta, Bapak Ibu lihat, 2014 sampai 2024, itu kelihatannya naik ya. Tiap tahun naik ya, dari 2014 2 juta sekian sampai 2024 sudah hampir 5 juta. Berarti naik dong ya. Kalau dalam rupiah ya, naiknya 108%. Tapi kalau kita compare dengan emas, nah ini tabel yang bawah ya, ternyata UMR Jakarta itu turun Bapak Ibu. Ya, karena waktu 2014 UMR-nya itu masih bisa dapat 5 gram emas. Tapi di 2024 itu rata-rata cuma bisa dapat 3,9 gram. Dengan harga emas hari ini, kira-kira UMR Jakarta dapat berapa gram? Dapat berapa gram? Ya, 2 gram aja nggak dapat loh. Bener nggak? Ya. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu yang terjadi gitu ya. Oke, next. Nah jadi kenapa sih harus emas? Ya karena emas itu cenderung naik setiap tahun. Walaupun hari ini turun. Ya, hari ini turun banyak loh Bapak Ibu ya, turunnya hampir 100.000 per gram ya. Tapi walaupun turun, kecenderungan jangka panjang emas itu selalu naik. Kenapa? Karena emas itu selalu melawan inflasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah ini salah satu contoh Bapak Ibu, saya kasih lihat ya. Tahun 74 pada saat itu ada orang yang beli emas perhiasan 23 karat 16 gram. Harganya 35.000 ya. Sekarang kalau dijual ya, kalau dia beli perhiasan itu kira-kira harus bayar 48 juta. Dulu 35.000 ya. Kalau nggak inflasi harusnya harganya sama, betul ya Bapak Ibu ya. Nah ini menunjukkan adanya inflasi. Naiknya itu adalah 137.142%. Ada yang tahu nggak kira-kira ini tuh berapa kali sih? 137.000% itu berapa kali sih? Ada yang tahu? Banyak pokoknya gitu ya. Nah ini tuh kira-kira naiknya 1.370 kali. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, ngeri banget gitu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kenapa kita juga sebaiknya lebih bijaksana kalau kita tuh menyimpan dalam bentuk emas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah ini juga ada satu gambaran juga tentang mata uang rupiah kita yang nilainya turun terus karena inflasi Bapak Ibu ya. Uang 100.000 ya kalau kita lihat di tahun 1966 ya 100.000 itu masih bisa beli 4 mobil Kijang. 100.000 loh 4 mobil ya. Nah kurang lebih 30 tahun kemudian di tahun 95 100.000 itu hanya bisa beli 34 gram emas. 100.000 ya. Kemudian 29 tahun kemudian, hampir 30 tahun, 2024, 100.000 cuma bisa beli apa? 2 kilo daging ayam gitu ya. Nah, bayangkan kira-kira 30 tahun kemudian jadi berapa? 100.000 bisa beli apa? Mungkin buat bayar parkir kali ya. Gitu. Nah, ini yang namanya inflasi Bapak Ibu. Dan ini sebetulnya di depan mata, begitu ya. Ini mengancam kita semua kalau kita semua memegang aset dalam bentuk mata uang. Oke, next. Nah ini ya, jadi the real value, contoh misalnya ada orang punya uang 1 miliar tahun 2022, kelihatannya banyak 1 miliar. Tapi kalau terus dipegangnya bentuknya adalah rupiah, maka ini sebetulnya ngalami yang namanya penurunan nilai karena inflasi. Ya, di tahun 2072, uang 1 miliarnya itu sudah berubah menjadi 87 juta uang sekarang. Ya. Ini kalau misalnya inflasinya tetap sama setiap tahun, ya. Tapi kalau berbeda-beda tiba-tiba naik bisa lebih besar ya. Oke, next.
Nah jadi kenapa harus emas? Balik lagi karena sebetulnya di Indonesia pun ekonomi kita tidak baik-baik aja Bapak Ibu. Ya, ada yang merasa kalau sekarang bisnis atau cari uang kayaknya lebih berat gitu ya. Ada yang merasa 2025, 2026 gitu ya. Ya ekonomi kita dan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja saat ini ya. Oke next. Nah yang menarik Bapak Ibu, ini waktu 2024 bulan Agustus saya ambil. Ya, ini yang ini tuh beritanya 2024 Agustus ya. Pada saat itu harga emas level psikologinya katanya bisa menyentuh 2.500. Nah, waktu 2.500 itu tuh analis memprediksi begitu, banyak yang nggak percaya Bapak Ibu. Ya banyak yang merasa udah ketinggian, nggak mungkin lah, masa emas naiknya sebanyak itu. Ya pada saat itu 2.500 itu kurang lebih harga per gramnya sekitar 1,2 1,3 juta. Kurang lebih ya. Waktu itu orang-orang udah merasa, termasuk saya ya, termasuk saya Bapak Ibu ya. Saya merasa udah kemahalan, udah naiknya tinggi banget. Karena dalam waktu kurang nggak terlalu lama, itu dari 900.000 ke 1,2 1,3-nya cepat sekali. Ya. Jadi pada saat itu saya juga nggak berani untuk beli. Sayang banget, nyesel gitu ya. Nunggu koreksi kan gitu ya, bener ya. Kalau mau beli, aduh nantilah, tunggu koreksi dulu lah, gitu kan. Ya tunggu deh, pasti nanti turun deh jadi 1,1. Tunggu Bapak Ibu, ya nggak turun-turun gitu ya. Ternyata seperti itu ya. Ini waktu itu diprediksi 2.600, ternyata terus tembus 3.000, 3.500, 4.000 dan seterusnya. Oke next. Ya, nah sekarang, kita kan merasa sekarang udah mahal banget ya. Waduh emas udah mahal banget gitu ya. Buat beberapa merek sekarang udah di atas, udah 3 juta nyentuh angka 3 juta. Tapi Bapak Ibu, ini JP Morgan itu masih menilai bahwa sebetulnya kalau Amerika itu mata uangnya semuanya itu di backup sama emas, maka harusnya harga emas itu 9.300. Masih jauh berarti kan gitu ya. Nah dan JP Morgan ini masih prediksi akhir tahun 2026 menurut JP Morgan itu adalah akan menyentuh angka 6.300. Jadi masih ada kenaikan sekitar 20%-an kalau JP Morgannya benar ya. Oke next. Troy ounce, betul, dalam troy ounce ya. Nah ini juga saya ambil dari Kontan News, ini baru ya, saya ambil 1-2 hari yang lalu. Ini juga ada beberapa proyeksi harga emas. Karena saya tahu begitu nanti saya diundang di sini jadi narasumber pasti Bapak Ibu akan tanya harganya sampai berapa sih kan gitu ya. Daripada saya yang jawab mendingan ini yang jawab ya. Ini analis-analis bank besar ya. Jadi menurut JP Morgan bisa sampai 6.300, menurut UBS itu 6.200, menurut Deutsche Bank itu 6.000, Goldman Sachs itu kira-kira 5.400 dan hanya ada satu yang bilang bakal turun. Ya, Macquarie ya, itu dia bilangnya 4.300. Nah, jadi yang benar yang mana? Nggak tahu saya juga. Kalau tahu saya udah kaya gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau kita lihat ini menurut prediksi para ahli kebanyakan emas itu masih akan terus naik ke atas. Begitu. Kenapa? Karena sekali lagi emas itu dikenal dengan yang namanya safe haven. Ya, ketika dunia tidak baik-baik saja, ekonomi dunia tidak baik-baik saja, ada peperangan dan lain segala macam, maka emas itu akan naik. Karena negara-negara masyarakat akan berlomba-lomba membeli emas. Ya. Jadi tinggal Bapak Ibu tanya aja kepada diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, apakah dunia kita lagi baik-baik saja? Nah, itu ya. Kalau misalnya enggak, nah berarti Bapak Ibu tahu jawabannya. Sebaiknya beli di emas atau enggak? Kan gitu ya. Oke, next. Nah, 1 miliar hari ini terlihat banyak. Tapi 1 miliar 50 tahun lagi bisa receh. Ya, kecuali kalau kita alihkan ke emas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau beli emas, nah ini kembali kita masuk ke sini ya. Pak, kira-kira mendingan emas fisik atau emas digital? Kan gitu ya. Kalau sekarang ada 2 pilihan Bapak Ibu, ada emas fisik, ada emas digital. Dua-duanya ada plus minus. Dua-duanya ada plus minus. Saya akan coba bahas ya. Oke, next. Nah, emas fisik dan emas digital, apa perbedaannya? Kalau emas fisik tentunya ada fisiknya. Ya, kita punya kepemilikan secara fisik. Kalau emas digital bentuknya kan saldo digital. Betul ya, seperti itu ya. Nah,
kalau emas fisik modalnya butuh modal awal yang lebih besar. Karena sekarang paling sedikit beli emas fisik itu 0,1 gram. 0,1 gram saja sudah mungkin 350.000 ke atas. Ya, tapi kalau emas digital bisa dibeli dengan nominal kecil, 5.000 aja bisa beli. Itu kelebihannya emas digital. Oke. Nah, dari sisi keamanan, kalau emas fisik ya tentunya pasti butuh tempat penyimpanan. Ya, mungkin butuh SDB, brankas, ya, atau misalnya misalnya dikubur, ditanam gitu ya, di rumah gitu ya. Tapi kalau emas digital ya tentunya disimpannya secara elektronik oleh penyedia platform ya. Nah, likuiditasnya gimana? Likuiditasnya sebenarnya hampir sama karena emas fisik itu tentunya bisa langsung dicairkan, dijual. Tapi harus datang ke toko ya, kemudian dijual. Kalau emas digital proses jual belinya lebih mudah karena tinggal pencet-pencet aja di handphone begitu ya, udah bisa langsung cair gitu. Dan kalau misalnya bicara biaya, kalau emas fisik itu ya tadi bisa jadi ada biaya penyimpanan, ada biaya pemeliharaan ya. Kalau emas digital itu sudah masuk biaya administrasi. Oke, next. Tapi kita harus hati-hati Bapak Ibu kalau pilih emas digital. Kenapa? Karena tidak semua emas digital aman. Ya, tidak semua emas digital aman. Kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa waktu lalu itu baru ada kasus gede banget tuh ya di China gitu ya. Di China ini mereka ada kasus emas digital tapi investornya nggak bisa jual aset dan ini nilainya sampai 32 triliun. Ya, jadi orang nyangkut begitu ya. Mau tarik, mau jual nggak bisa. Nah, resikonya memang kalau emas digital bisa seperti ini. Karena kita nggak pegang fisiknya. Ya. Apakah di Indonesia bisa ada kasus seperti itu? Ada, pernah terjadi juga ya. Saya ambil nih beritanya ya. 2025, penipuan investasi emas digital. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pilih emas digital harus hati-hati, harus selektif. Ya, pilih yang betul-betul Bapak Ibu yakin bahwa itu aman buat Bapak Ibu ya, amanah gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, kalau emas fisik lebih mudah karena kita bisa pegang barangnya. Oke, next. Nah tapi, ada tapinya juga, kalau Bapak Ibu pilih emas fisik juga sekarang itu beredar yang palsu. Ya, nah itu juga gitu kan, jadi semua namanya hidup itu selalu ada resiko begitu ya. Nah ketika pilih emas digital bisa ada resikonya, pilih emas fisik pun ada resikonya. Ya, karena emas fisik itu sekarang beredar banyak yang palsu Bapak Ibu. Ya, dan banyak merek yang dipalsukan, bukan hanya satu merek ini saja yang dipalsukan. Ya, saya pernah, karena saya di perusahaan saya di PT Harta Dinata, saya kan waktu tahun lalu saya masih menjabat sebagai GM e-commerce, melakukan penjualan secara online ya untuk semua platform. Jadi di Shopee ada, Tokopedia ada, di mana-mana ada. Nah waktu itu kami dipanggil ya sama Bea Cukai ke Jakarta. Kenapa? Karena ternyata di Bea Cukai itu mereka berhasil menggagalkan impor emas palsu Bapak Ibu. Ya, jadi yang masuk itu ribuan keping. Ya, mereknya merek ini, emas palsunya, merek Antam, tapi mereka palsukan invoice-nya Harta Dinata, gitu. Ya, aneh juga gitu ya, kok bisa emasnya Antam, invoice-nya Harta Dinata. Jadi saya mewakili perusahaan investigasi itu ke Jakarta, gitu. Dan itu mirip sekali, ya. Itu China yang bikin, jago banget bikinnya, ya. Dan kan kalau Bapak Ibu lihat yang merek-merek seperti ini kan semua security-nya ada barcode tuh di belakangnya ya, yang namanya ya di barcode lah, di scan gitu ya. Nah itu di scan tembus gitu, di scan tuh tembus gitu yang barang itu gitu ya. Jadi saya melihat bahwa memang sekarang itu luar biasa penipuan itu ya, makanya kita betul-betul harus hati-hati. Makanya kalau Bapak Ibu lihat kenapa ketika orang membeli emas, misalnya kalau mau beli emasnya Antam, mereka rela antri panjang di butik Antam. Padahal mungkin di toko emas ada. Karena mereka takut dapat yang palsu gitu. Ya, kalau di butik Antam kan harusnya dapatnya yang asli dong, kan gitu ya. Nah, jadi kembali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih untuk membeli emas fisik pun harus hati-hati. Ya, karena emas fisik pun bisa palsu. Dan kita itu nggak mungkin bisa bedain mana asli mana palsu karena kita orang awam, begitu Bapak Ibu ya. Jadi pastikan emas yang Anda beli itu asli, ya. Oke,
Dan next, satu lagi ini slide terakhir. Nah, tips dari saya juga kalau misalnya Bapak Ibu membeli emas, selain Bapak Ibu memastikan harus membeli yang asli, ya juga Bapak Ibu sekarang karena sudah banyak brand, banyak merek, Bapak Ibu bisa pilih yang spreadnya paling rendah. Jadi spread itu apa sih? Spread itu adalah harga jual dan harga beli. Ya, jadi walaupun sama-sama emas, tapi harga jual harga belinya itu bisa beda. Jadi sebenarnya kita kalau beli emas jangan cuma lihat harga kita belinya aja. Tapi kita harus lihat harga waktu kita jualnya beda berapa. Nah, karena ada barang yang misalnya katakanlah waktu kita beli harganya murah, tapi waktu dijual juga jatuh banget begitu. Ya, sehingga akhirnya kita dirugikan. Nah, jadi di sini ada berbagai brand ya. Ini saya ambil di tanggal 3 kemarin, itu ada spreadnya masing-masing gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau ajak supaya Bapak Ibu lebih bijak gitu dalam membeli, ya. Next, oke, sekian, terima kasih untuk materinya, ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferry. Jadi kita panggil Mas saja sekarang, saya udah tahu jawabannya. Thank you ya, Ya, thank you. Pak Ferry ya. Ya, Ini benar loh, ternyata tadi saya googling kenapa ya kalau pria di Jawa dipanggilnya Mas. Karena memang dari kata emas tuh Pak. oh iya ya. Artinya kesayangan, sesuatu yang berharga. Makanya betul ya ada Raden Mas ya. Jadi Raden Mas dimuliakan ya. Jadi ya dipanggilnya jadi Mas, betul tuh. Memang dari kata emas. Oh iya. Ini menarik sekali ya tadi yang Pak Ferry sampaikan. Saya mau tanya nih Pak, kalau ini kan hampir dapat dipastikan trennya akan terus naik. Betul. Seperti itu, karena pendapat yang tentunya dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang sangat kredibel itu mengatakan semuanya sama naik. Ya. Hanya kenaikannya presentasinya berbeda-beda gitu. Betul. Boleh nggak Bapak selain inflasi, boleh nggak Bapak memberikan pencerahan ke kami nih? Kalau semua orang akhirnya berinvestasi ke emas, ekonomi dan bisnis ini gimana kondisinya nih? Boleh nggak Pak? Ya, mungkin saya mau tangkap dulu ya, maksudnya ekonomi dan bisnis bagaimana itu apakah maksudnya jadi tidak berputar roda ekonominya? Iya, kalau semua orang berinvestasi kan emas itu kan investasinya bukan investasi seperti orang berdagang ya Pak. Ya, Bukan membuat pabrik, bukan Ya. buka toko, bukan memproduksi sesuatu yang mempekerjakan orang, membuka lapangan kerja. Investasi dalam tanda kutip itu pasif gitu. Tapi menjadi dinamis karena harganya naik ya Pak ya. Pasif itu artinya begitu. Apabila semua orang cenderung iya ya, tadi penjelasannya bikin kita udahlah investasinya emas aja. Itu akan menjadi seperti apa nih kita nih? Bisa orang punya toko daripada saya buka toko ya. Atau berdagang konvensional udah nggak ada artinya nih kita punya profit nih. Udah aja kita jual semua, kita lego semua, beliin emas. Dan akhirnya lapangan pekerjaan turun semua. Toh pada akhirnya jadi chaos atau bagaimana menurut Bapak? iya baik. Oh ini pertanyaannya menarik ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya begini, Ko Martin. Jadi yang pertama kita harus pahami dulu dengan yang namanya kata investasi itu bukan trading ya Bapak Ibu ya. Karena pergerakan emas seperti ini kan baru bergerak kencang itu sekitar 2-3 tahun yang lalu sampai sekarang. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita tarik mundur 30-40 tahun, selama 37 tahunnya kan enggak seperti itu pergerakannya. Ya. Nah artinya kalaupun sekarang masih ada tren ke depan yang kelihatannya akan naik karena situasi ekonomi dunia lagi tidak baik-baik saja, tapi bukan berarti kan dunia itu akan selalu tidak baik-baik saja. Pasti akan ada baiknya kan gitu. Nah artinya menurut saya walaupun orang punya kecenderungan untuk membeli emas kok itu tidak akan terlalu mengganggu roda ekonomi karena yang pertama tetap gitu pertumbuhan harga emas katakanlah tadi misalnya 20% per tahun ya. Katakanlah itu akurat begitu. Tapi tetap kalau saya lihat dari sisi perputaran bisnis banyak sekali yang dalam 1 tahun itu bisa dapat gain lebih dari 20% gitu ya. Jadi ini hanya sebagai sebetulnya satu alternatif untuk kita menjaga daripada uang kita itu tergerus inflasi, lebih baik kita switch ke emas supaya dia terjaga gitu nilainya gitu. Tentunya tidak disarankan juga untuk sampai
tutup usaha dan segala macam ya, karena kalau itu lebih ke trading jadinya kan. Ya, lebih ke trading. Dan balik lagi, kalau menurut Warren Buffett yang namanya investasi itu harus dilakukan paling sedikit 5 tahun Bapak Ibu. Ya. Jadi walaupun kita bicara ini ekonomi dunia lagi tidak baik-baik saja, tapi tetap nih harusnya kalau kita simpan emas itu bicaranya nanti, dijualnya kalau maupun itu nanti masih 5 tahun ke depan. Bukan bicara 3 bulan, 6 bulan ke depan. Karena kalau itu namanya trading. Dan kalau trading ada resiko untung ruginya gitu kok. Lebih long term ya Pak ya. Betul, betul. Kekhawatiran saya ketika menyimak penjelasan Bapak yang tadi bagus sekali ya. Begini, sekarang siapa orang mau taruh uang di bank? Berapa bunga deposito bank? 3%, 3, paling tinggi 4%. Untuk beberapa bank mungkin yang bank digital ada yang di atas 5%. Means orang akan cenderung, saya kalau mau investasi atau saya mau taruh uang dalam bentuk emas aja deh. Ya Pak ya? Ya. Artinya bank akan mengalami kesulitan funding nggak? Ya, bank akan mengalami kesulitan funding. Artinya kalau bank mengalami kesulitan funding, bank juga akan mengalami kesulitan lending. Meminjamkan kredit, menyalurkan kredit. Yang jadi masalah sekarang, kalau bank juga, karena orang rata-rata investasinya udah ke emas saja, nggak mau deposito gitu kan. Akhirnya ya mereka beli emas, orang yang mau dapat kredit juga mungkin lebih sulit. Karena bank juga mengalami masalah pendanaan di situ. Ada bottlenecking-nya lah kalau kita bilang gitu ya. Ya. Itu yang saya khawatirkan, tapi ini bukan pertanyaan ya. Jadi saya menjelaskan kenapa saya memiliki kekhawatiran begitu. Karena ya mungkin selain orang memutuskan udah deh daripada usaha konvensional, dapat profitnya kalau dihitung marginnya dengan kita investasi emas, lebih enak emas. Ya. Tapi juga sektor perbankan juga bisa kena juga di sini. Betul. Kalau saya sih melihatnya ke situ ya. Ya. Nah Pak, apabila harga emas nih, semoga, saya nggak bisa bilang semoga tidak, karena untuk Bapak Ibu yang berinvestasi emas, saya pengennya emasnya naik terus ya. Tapi apabila harga emas sekarang menjadi misalnya berapa? Per troy ounce-nya sekarang berapa Pak? Sekitar 5.100 ya. 5.100. Kalau sekarang naik terus misalnya 6.000 ke 7.000 US dollar per 31,1 gram kira-kira ya Pak ya. Betul. Harga satu mangkok bakso nanti bisa 100.000 dong Pak. Betul. Iya dong. Betul. Ya. Itu bikin kita happy nggak nih? Enggak juga. Kenapa saya ingat begini Pak Ferry. Kira-kira 10 tahun yang lalu, entah siapa yang menghembuskan tren itu, tapi hampir semua bapak-bapak yang ada di ruangan ini pasti terkena demam batu akik. Padahal batu akik itu ada dari bapak-bapak belum lahir. Pasti kakek atau ayahnya bapak-bapak di sini, termasuk ayahnya Pak Ferry, ayahnya saya, punyalah di rumah nyimpen satu batu aja, cincin ya. Tapi entah kenapa 10 tahun yang lalu itu entah siapa yang menghembuskan, sampai harga batu itu berlipat-lipat Pak. Betul nggak Pak? Ingat nggak Pak? Ya, kita juga bingung ini kenapa kok jadi begini mahal gitu. Sampai di rumah ada batu suiseki itu, teman saya ke rumah, nawar batu sekepalan tangan. Dia bilang, Pak, Bapak buka harga aja. Kalau saya tawar 5 juta ini dilepas. Saya pikir ini udah gila ya orang ya. Batu buat hiasan di meja ruang tamu tuh ditawar 5 juta karena dia bilang ini bisa dipecah, digosok. Saya jual dalam bentuk cincin, ini untungnya bisa berlipat-lipat katanya. Ya. Apakah menurut Pak Ferry, tren emas sekarang memang dibuat, direkayasa tentunya tidak sama pihaknya dengan yang membuat batu akik jadi naik ya Pak ya. Tapi mungkin orang yang begitu atau kelompok yang begitu kuat, kalau orang bilang elit global ya, sekarang bahasanya elit global ya kalau konspirasi teori. Apakah memang sengaja dibuat supaya memang melambung harganya? Karena kan memang tidak wajar ya Pak. Ya. Kenaikan harga emas ini nggak wajar. Menurut Bapak gimana? Iya, sebenarnya sangat mungkin ya, sangat mungkin Pak. Karena kan ada beberapa rumor yang bilang itu digerakkan oleh Trump gitu kan. Makanya dia bentar-bentar kalau kita lihat dari sejak dia menjabat lah tahun lalu kan. Nanti sebentar dia bilang tarif, ya nanti sebentar cabut, tarif, cabut gitu ya. Itu kan membuat
ekonomi itu jadi nggak pasti gitu kan. Nah, ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa Trump sedang melakukan itu supaya harga emas dunia naik, kemudian akhirnya nanti cadangan emas Amerika itu bisa menutupi utang, lalu kemudian akan dijual, ya, lalu dia akan pindah ke Bitcoin, itu teorinya. Nah, kebenarannya seperti apa kita nggak tahu, tapi yang jelas Pak, memang kalaupun ada yang mampu menggoreng istilahnya gitu kan, itu pasti harus kekuatan yang sangat besar. Kenapa? Karena emas ini menjadi nomor satu kan saat ini di dunia. Betul sekali. Ya, jadi Betul ketika sekali. mau menggoreng sesuatu yang nomor satu sifatnya, ya itu pasti harus butuh kekuatan yang super besar gitu dibandingkan yang lain gitu kan. Nah, kalau yang lain lebih mudah lagi digoreng karena lebih kecil gitu kan skalanya gitu. Dan bisa domestik lah, seperti batu akik itu kan Betul. hanya di Indonesia ya. Ya, lalu ada anturium waktu itu. Ya, anturium, tanaman Iya. anturium ya. Gelombang cinta apa kan nggak masuk akal. Iya, Ada ayah dari relasi saya tuh sampai ditawar oleh sepadan dengan harga satu mobil Toyota Kijang waktu itu. iya. Tanaman anturium, tanaman gelombang cinta ya. Tapi ya sekarang coba kita di rumah yang dulu sempat kena demam anturium atau itu ya, tanaman-tanaman seperti itu coba sekarang ditawarkan. Mungkin dikasih juga orang nggak mau ya, mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin kalau saya tidak bermaksud menyinggung itu, tapi harganya yang pasti sudah tidak sama seperti ketika itu sedang melanda, demam itu sedang melanda. Pak, pertanyaan yang nakal dari saya nih Pak, karena saya basicnya emang anak nakal Pak. Apakah emas memang selangka itu? Karena ada yang namanya diamond conspiracy. Orang bilang satu perusahaan yang sangat besar, saya nggak boleh sebut namanya karena ini menyangkut etik, tapi kalau Bapak Ibu tahu ada satu perusahaan yang sangat besar di Afrika Selatan yang menambang diamond dan dia tahu sebenarnya diamond itu tidak selangka. Tidak sedikit itu jumlahnya di planet bumi. Tapi dia bilang kalau ini kita buat satu komoditas yang sangat tinggi, kita keluarinnya sedikit-sedikit saja, maka nilainya akan naik. Itu namanya diamond conspiracy. Iya. Mungkin nggak ada yang namanya gold conspiracy Pak? Sebenarnya agak sulit kok. Kenapa? Karena begini, bedanya kalau emas itu, karena emas itu negara-negara itu membutuhkan untuk cadangan devisa mereka. Ya, karena Walaupun Amerika sudah tidak lagi. betul, karena negara-negara itu kalau mau menyehatkan mata uangnya, sebetulnya harus kembali kepada teori pertama bahwa dia mata uangnya harus backed by gold kan, gitu. Jadi kalau dia mau ngejar, misalnya contoh Indonesia gitu kan, kalau Indonesia mau ngejar supaya tidak diinflasi, artinya setiap dia cetak uang harusnya dia beli emas, gitu. Dan kalau semua negara-negara ingin sehat, mata uangnya kuat gitu, itu yang harus dilakukan. Gitu. Artinya karena emas merupakan global parameter ya. Betul. Jadi yang disepakati oleh banyak Oleh sekali dunia. negara, oleh dunia ya. Betul, Oke. karena memang originnya sebelum ada mata uang kan memang emas dulu yang dijadikan transaksi oleh manusia di dunia gitu. Jadi kalau dibilang konspirasi agak sulit ya, walaupun kalau menggoreng mungkin saja bisa dilakukan oleh kelompok elit ya. Tapi tetap gitu pada dasarnya kalau dibilang ada demandnya nggak, demandnya jelas ada karena negara-negara memang hanya menyimpan emas sebagai cadangan devisa mereka dan juga sebagai nilai mata uang. Kalaupun sekarang digadang-gadang ada yang lain ya, contoh misalnya perak kan sekarang lagi bagus juga begitu ya. Saya tidak against perak juga, tapi maksud saya perak walaupun kebutuhan demandnya lebih besar untuk mobil EV dan lain-lain, tapi perak itu tidak diakui sebagai cadangan devisa negara kan gitu. Nah, mata uang yang di backup oleh emas itu tidak bisa digantikan oleh perak, masalahnya itu gitu. Ya mungkin gitu sih. Iya betul, betul. Nah sekarang kita langsung interaksi ya Pak ya, Iya. sama Ryungers di sini. Ryungers! Nah, berarti masih fokus nih, thank you. Silakan bertanya. Selamat malam Pak Peri, Pak Martin. Saya pas timbul Pak, jadi dekat ya dengan Mas. Sayang tapi saya bukan pemilik emas banyak gitu. Ya Mas ibu-ibu lah yang perhiasan aja gitu. Tolong Pak lebih dekat ke mic. Nah Iya, jadi terima kasih. nama saya Timbul Pak. Saya
ada satu perusahaan, tapi nggak saya sebutkan ya. Ini bagaimana, saya minta tanggapan pendapat Bapak. Jadi ada satu perusahaan menjual emas dengan sistem apa namanya itu ya, pembeliannya itu berjangka, misalnya 6 bulan, dan pada waktu transaksi itu dia memberikan setelah 6 bulan kemudian 50%, lalu selama apa namanya ini masa pembelian itu diberikan bunga berapa ya, saya lupa, 8% atau berapa begitu. Nah, itu pertama. Perusahaan itu tadi saya baru tahu, Bapak sebutkan tadi, bahwa di Indonesia perusahaan penambang emas yang memiliki sertifikasi apa tadi Bapak sebutkan secara LBMA. internasional ya? LBMA. LBMA. LBMA Ya. itu hanya Antam gitu Pak ya. Ya. Nah, sedangkan ada beberapa di Indonesia yang saya sebutkan ini, nggak saya sebut namanya, berarti dia tidak punya itu, karena kan, nah itu kan artinya sangat berisiko ya buat masyarakat, ya artinya yang mau investasi di emas. Nah ini gimana Pak, pandangan Bapak, apakah pihak yang punya otoritas terhadap bisnis investasi itu untuk melindungi masyarakat terkait dengan tadi sertifikasi itu ya, dari perusahaan tersebut, hanya Antam yang ada baru di Indonesia. Nah bagaimana dengan nanti risiko? Kemudian tanggapan Bapak mengenai sistem investasi yang apa ya, mempunyai apa namanya itu, ada waktu masa pembeliannya itu tidak sekaligus, tetapi dia itu apa namanya, ada waktu, ada rentang waktu untuk apa namanya, transaksi itu barangnya dapat diterima oleh si pembeli 100% gitu kan ya. Itu pertama. Kedua, saya menarik tadi yang Bapak jelaskan mengenai posisi nilai Indonesia, nilai rupiah kita itu terhadap cadangan gitu Pak ya. Begitu Pak tadi ya, kira-kira Pak, nggak salah ya. Bahwa stabilitas atau kekuatan nilai tukar kita di apa namanya, di backup oleh cadangan emas gitu Pak ya. Iya, Nah, iya. kemudian lalu saya pikir Indonesia kan punya pertambangan emas terbesar katanya di dunia gitu Pak ya. Apa? Freeport. Lah, kalau begitu saya pikir barusan, mengapa Indonesia tidak apa namanya, menyediakan atau membackup nilai cadangannya dengan Pertanyaannya luar biasa. produksinya itu. Saya jadi bingung Menarik gitu Pak, sekali. kira-kira ini Bapak kan ahli di bidang investasi emas. Mungkin dua hal itu sementara, makasih Ini Pak. menarik, tapi mungkin Pak Ferry harus berhati-hati nih menjawab pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Pertama, saya meluruskan dulu Pak, sertifikasi LBMA itu urusannya bukan urusan legal atau tidak legal, ya Pak ya. LBMA itu adalah pengakuan apakah emas itu nantinya dijual di luar negeri bisa diterima atau tidak. Jadi kalau misalnya kita membeli brand yang tidak ada LBMA, bukan berarti otomatis kita jadi punya resiko jangan-jangan nanti kena scam, kena tipu. Oh enggak ya. LBMA itu bukan mengklaim emas itu asli atau palsu, bukan Pak. Ya. LBMA itu hanya mengklaim bahwa kualitasnya diterima di luar negeri, seperti itu, ya. Jadi kalau yang tadi saya sebut bahwa kalau kita memang tidak berniat untuk jual emasnya dibawa ke luar negeri, dijual di Indonesia, sebetulnya ada LBMA atau tidak ada bedanya, begitu ya Pak, itu yang pertama. Nah lalu tanggapan saya terhadap yang Bapak cerita bisnis membeli emas, tapi bisnisnya membeli emasnya seperti seolah-olah dicicil begitu kan. Nah itu kembali lagi Pak, intinya kalau kita membeli sesuatu tapi kita nggak langsung pegang barangnya, berarti Bapak harus betul-betul selektif terhadap perusahaannya, ya kan? Karena kalau misalnya perusahaannya Bapak nggak hati-hati dan ternyata setelah 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan terus hilang, uang Bapak gimana? Kan itu kan, gitu. Nah ketika Bapak sadar dengan resikonya, Bapak betul-betul harus memilih perusahaan yang Bapak yakin ini memang kredibel Pak. Bahwa dia memang memenuhi semua standar legalitas dan dia memang panjang gitu usahanya. Mungkin seperti itu sih Pak. Nah sekarang pertanyaan Bapak yang kedua mengenai tentang
kenapa kita nggak di back by gold dengan ini? Kan kalau kita lihat Pak, bahwa pemerintah sendiri, walaupun misalnya pemerintah sekarang punya Freeport misalnya ya, dia punya sahamnya. Tapi kan bukan otomatis misalnya semua 50% saham itu, 50% emas Freeport itu langsung bisa dipakai sama pemerintah tanpa ada transaksi beli jual gitu. Karena sekarang kan semuanya harus di bawah BUMN kan gitu. Jadi tetap kan misalnya kalau misalnya nggak ada beli jual kan sama dengan begini Pak. Kenapa Antam ketika dia produksi emas, emasnya nggak langsung dipakai aja buat back rupiah begitu kan? Ya kenapa malah dijual ke masyarakat begitu kan? Karena ketika pemerintah mau mengambil emas Antam untuk dijadikan ini pun menurut saya tetap pemerintah harus membayar. Karena mekanismenya BUMN seperti itu Pak, nggak bisa langsung main ambil. Nah ketika membayar berarti dia harus printing money. Ya akhirnya muter-muter gitu loh Pak. Gitu. Jadi poinnya adalah sekarang itu memang pemerintah bagaimana caranya harus bisa mensiasati supaya bisa mengurangi cicilan utang dan lain sebagainya supaya nanti ada kas lebih yang dibelikan emas walaupun itu hasil tanah sendiri di Indonesia gitu kan, baru itu di backup ke rupiah gitu Pak. Seperti itu. Ya semoga Pak Purbaya bisa. Ini jarang ada narasumber kalem, ganteng, dan kaya ya. Bapak Ibu yang pasti adalah Paguyuban Manunggaryung harus disclaimer dulu nih. Kami tidak mengendorse, kami tidak mendorong, tidak menganjurkan, dan juga kami tidak melarang, tidak menakut-nakuti Bapak Ibu untuk mengakses produk yang dibawakan oleh narasumber. Itu yang pertama. Kedua, tadi beliau sudah menyampaikan ada dua karakter atau ada dua kondisi di mana seseorang bisa melakukan satu tindakan yang fatal, yaitu apa? Pertama itu adalah fear, ketakutan. Yang kedua adalah greed atau keserakahan. Ya greedy. Ya. Jadi mungkin saja orang tadinya takut dia saving, tapi savingnya pakai uang yang bukan uang dingin. Jadi yang keluarnya keringat dingin. Ya. Bisa juga dia serakah, akhirnya dia mengalokasikan semua asetnya untuk berinvestasi kepada satu jenis benda. Akhirnya yang ujungnya juga keringat dingin. Jadi kita harus smart, harus bijak untuk bisa menentukan jenis instrumen investasi apa yang akan kita ambil. Seperti itu mungkin kira-kira ya Pak ya. Betul sekali. Luar biasa. Pak Ferry Purnama, tepuk tangan untuk beliau. Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kok. Thank you. Bapak Ibu ini closing dari kami. Paguyuban Manunggaryung sekarang sedang bertransformasi menjadi komunitas bisnis ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses di grup informasinya, yang menjadi anggota nanti membayar 30.000 per bulan. Sambil diedar aja supaya cepat. Lantas syaratnya harus 5 kali datang. Bagi Bapak Ibu anggota lama Paguyuban Manunggaryung pasti sudah lebih dari 5 kali. Itu otomatis menjadi anggota. Tapi untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung harus memenuhi kuota 5 kali baru akan kami tarik ke grup baru, di mana grup baru itu full interaktif dan informasi bisnisnya lebih banyak di situ. Nah, 2 minggu lalu saya menyampaikan ini, tapi mungkin lebih banyak yang tidak hadir, bukan di tempat ini, di tempat lain. Kalau yang pernah dengar, tolong sabar karena juga nggak lama. Bapak Ibu pernah dengar istilah monkey business nggak? Monkey business itu apa sih? Monkey itu apa? Monyet. Business? Bisnis. Satu desa, bayangkan ada satu desa namanya Bandungaryung. Ya, penduduknya punya profesi petani, kebun, karena dekat pantai, nelayan, dan lain sebagainya. Nah, oh iya ini kenceleng diadar, serelanya diisi. Nah Bapak Ibu, satu waktu desa itu kedatangan orang asing. Desa apa namanya? Bandungaryung. Fokus ya. Jadi kita tahu istilah bisnis dan kita tahu filosofinya. Kedatangan orang asing. Orang asingnya dia bilang ke penduduk desa. Pertama tanya ke kepala desa. Pak Kepala Desa, apa kabar? Saya Martin. Ya. Bapak di sini penduduk cukup banyak ya Pak ya? Iya, kata beliau sebagai kepala desa. Lantas apa? Lantas saya tawarkan, Pak, Bapak di sini ada monyet nggak?
Pertanyaan aneh, karena monyet itu bukan jenis mata pencarian penduduk desa. Saya bilang sama Pak Kepala Desa nih, Pak saya perlu monyet. Ada nggak Bapak bisa kumpulkan 100 ekor monyet nggak? Bingung kepala desanya ditanya. Lantas kepala desa tuh bilang, monyet sih di hutan ada, tapi kita nggak pernah urusan sama monyet. Pak, saya mau nggak beli monyetnya 500.000 satu ekor. Bapak kumpulkan 100 ya. Mulai dah ngomong nih ke Pak Kepala Desa ke beberapa orang. Ada yang nyari monyet, namanya Martin. M-nya sama ya, Martin, monyet ya. Gampang ya ingetnya ya. Nah, udahnya, karena percaya nggak percaya, tapi kumpulin aja lah. Kan ada hutan di belakang tuh deket situ ya. Akhirnya terkumpul 100 ekor monyet. Martinnya datang nggak? Datang. Pak, ada 100? Oke, ini saya bayar. 100 ekor kali 500.000 berapa? 50 juta saya bayar cash. Ini Pak, monyetnya titip ya. Cari lagi lebih banyak, saya datang lagi minggu depan. Percaya kan? Akhirnya bapak ini, ibu ini, bapak ini, ibu ini. Bicara lebih banyak lagi. Beneran nih monyetnya dibayar. Jadi sepertiga penduduk desa apa namanya? Bandung Ngariung itu pindah profesi jadi pencari monyet. Jadi dia cari lebih banyak monyet. Terkumpul lagi 500 ekor. Lebih banyak kan? Datang gak si Martin? Datang, saya datang. Pak udah ada monyetnya? Iya tuh 100 Pak, ini ada 500 Pak. Jadi ada berapa? 500 dikali 50.000 berapa tuh? 250 juta ya? Betul gak sih? Saya takut salah hitung, betul ya? Saya bayar 250 juta. Berarti sudah dapat berapa penduduk kampung? 300 juta, oke? Pak cari lagi lebih banyak, ini harga lebih tinggi lagi sekarang. Oke deh, tetap ada kebutuhan. Cari lagi terkumpul 1.000 ekor monyet. Seluruh penduduk yang tadinya punya pekerjaan masing-masing, akhirnya apa? Berpindah menjadi si pemburu monyet. Akhirnya apa? Terkumpul 1.000 ekor. Martinnya datang nggak? Datang. Pak udah ada ya? Oh iya nih, ini ada 100, ini ada 500, ini ada 1.000. Dikali lagi 1.000 kali 500.000 berapa? 500 juta. Total Martin udah keluar uang berapa? Let's say 800 juta. Dan saya bayar. Oke? Lantas, Pak sini deh Pak. Saya ajak berdua ngomong. Bos saya ngebohong nih sama Bapak, maaf. Bos saya mau datang nih, mau ambil ini semua monyet. Tapi saya ini selama ini udah ngebohong sama Bapak. Sebenarnya harga monyet itu satu ekornya berapa? 1 juta Pak, bukan 500.000. Ya? Oh iya 1 juta? Iya 1 juta Pak harganya, bukan 500.000. Jadi gini aja deh Pak, karena bos saya minggu depan mau datang nih, Pak Peri ini mau datang ya. Jadi saya beli aja deh. Bapak gini aja, saya jual ini monyet ke Bapak, satu monyetnya 750.000 deh. Sudah ada berapa monyet di kandang? 1.600 monyet dan semua penduduk desa sudah berhenti dengan bertani, berkebun, nelayan karena sudah berpindah profesi menjadi pemburu monyet. Ladangnya sudah itu, Pak ini keuntungannya gede. Akhirnya apa? Akhirnya uang yang sudah diterima oleh penduduk dikumpulin lagi, berapa jumlahnya tadi? 800 juta ditambah harus membayar ke saya 1.600 ekor monyet dikali 250.000. Nggak ada uang. Akhirnya apa? Jual aset, jual perahu yang nelayan, jual tanah yang petani, jual pepohonan yang profesinya adalah berkebun. Akhirnya bisnisnya hancur, tanahnya dilego, rumahnya dijual, perahunya dijual. Martin pulang bawa kantong tebal. Pak, minggu depan bos saya ingat ya, Bapak tetap bilang harganya memang saya bayarnya 1 ekor 1 juta ya, antara kita aja. You know what I mean, gitu kan? Nah, akhirnya, oh ya, wah Martin pulang itu dirayakan, karena sudah ngasih untung berapa? 250.000. Bosnya minggu depan datang nggak?
Dan penduduk desa yang namanya Bandung Ngariung ini hidup dengan 1.600 ekor monyet tanpa mata pencaharian. Itu asal dari terms monkey business. Zaman sekarang banyak monkey. Ini nggak ada hubungan dengan materi narasumber. Tapi ingat, banyak bisnis ikutan yang menjanjikan keuntungan di luar nalar dan itu memanfaatkan apa Bapak Ibu? Keserakahan, greedy. Dan ada rasa takut, fear, apa disebutnya? Ya Bapak Ibu ya, be smarter every day. Harus menjadi lebih cerdas setiap hari. Peluang tuh banyak, tapi penipuan lebih banyak daripada peluang yang real.